مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari yang penuh barokah ini Allah izinkan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam acara agenda kajian subuh sekaligus tahlil Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh kegiatan di bulan Ramadan nanti kita akan lebih baik lagi dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk umatnya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa agenda acara dalam rangka tahlil Ramadan. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian tahlil Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Ali Ahmed, kemudian ditutup dengan doa oleh Ustadz Ali Sadi. Berikutnya kita mungkin melakukan bersalaman, saling memaafkan di antara kita agar di dalam bulan Ramadan nanti kita menjalankan lebih khusyuk, hati yang jernih, hati yang bersih. Dan selanjutnya acara terakhir adalah ramah tamah, di mana IKM Masjid Al-Madinah menyediakan sarapan pagi. Kita bisa bersama-sama untuk sarapan pagi dan ngobrol bersama. Mungkin itu agenda di pagi hari ini. Untuk memulai acara, mari kita buka pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kajian tahlil Ramadan akan disampaikan oleh guru kami Ustadz Ali Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allafa bina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidni ilma warzuqni fahma.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memanfaatkan usia kita, kesehatan kita, umur kita. Alhamdulillah Allah masih berkenan kepada kita semuanya bisa menikmati, memanfaatkan waktu kita, umur kita, sehat kita, iman kita, Islam kita untuk bersama-sama bertumpul, tafakkur, tadabbur, talabul ilmi di pagi hari ini. Di minggu terakhir di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Semoga kita diberkahi, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini dan bisa mengikuti sampai di bulan Ramadan yang insyaallah akan kita temui minggu depan insyaallah. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Syafaat yang ditunggu-tunggu oleh umatnya. Subhanallah, saya teringat semalam kajian sirah sampai-sampai syafaatnya Rasulullah, karena syafaat Rasulullah lah Abu Thalib mendapatkan keringanan siksaan. Saya jadi teringat pertanyaan Pak Iwan ya, apakah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya akan masuk surga? Nanti dibahas juga. Karena ketika meninggalnya Abu Thalib, ketika jatuh sakit, Rasulullah mendatangi beliau. Tapi di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah Al-Makhzumi. Jadi Rasulullah datang sudah ada Abu Jahal. Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk bersyahadat. Katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Karena dengan mengatakan la ilaha illallah, kata Rasulullah, aku akan menjadi hujjah, gitu kan. Akan menjadi saksi, ya, bahwa pamanku sudah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun sepanjang hidupnya mungkin tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah atau tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan Islam, ya. Saya teringat dengan sebuah hadis. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhirihi dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Saya juga teringat dengan seorang musuh Islam yang ketika dalam peperangan kemudian dia mengucapkan masuk Islam, padahal dia belum pernah melakukan ibadah amalan soleh, tapi dia masuk surga. Atau Panglima Romawi ya Pak, jadi sana ya, Panglima Romawi ya, melakukan syahadat, dia masuk surga padahal belum melakukan amalan-amalan soleh. Nah, berbeda dengan Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya. Amantu, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi udah telat. Kenapa sudah ditenggorokan? Ya. Napasnya sudah ditenggorokan, sudah tidak diterima lagi obatnya. Selagi umur masih ada, selagi nafas masih lapang, tidak sampai ke tenggorokan, kita banyak-banyak beramal soleh. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah, pada pagi hari ini biasanya saya membahas terkait dengan tafsir
diminta untuk berikan tahrib Ramadan di apa namanya, di akhir pertemuan ya tawakuf. Tapi insya Allah di bulan Ramadan tetap jalan ya, tetap jalan ya, tetap jalan. Tapi ini momen-momen tahrib Ramadan, ya, tahrib Ramadan. Walaupun ini udah di the last minute ya, injury time bukan injury time, the last di hari-hari terakhir. Kalau masyarakat di sekitar kita mereka sering, nah, kebiasaan di masyarakat kita sering dengan adanya nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Ada di satu hadis sahih terkait dengan nisfu Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya, kemudian nyari-nyari Rasulullah. Karena ketika bangun Rasulullah tidak ada di sampingnya. Aisyah mendatangi rumah-rumah istri-istri yang lain, ketok-ketok, ada Rasulullah enggak ada. Ya. Semua istri-istrinya didatangi, tidak menemukan Rasulullah. Kemudian Aisyah akhirnya pergi ke Masjid Nabawi, menemui ternyata Rasulullah ada di situ. Apa kata Rasulullah? Cemburukah engkau wahai Aisyah? Ini malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ini yang saya temui hadis sahih terkait dengan nisfu Sya'ban. Ada hadis dhaif walaupun ini dihasankan ya oleh Albani terkait dengan nisfu. Pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat hamba-hambanya dan memberikan ampunan kepada mereka, ya, kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang-orang yang syirik, berbuat kesyirikan. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai amarah dendam dengan orang lain. Punya amarah dendam dengan orang lain. Dosanya tobatnya tidak diampuni ya. Ke malam nisfu. Ini sebenarnya semakna, mungkin bisa dikatakan semakna, karena di hadis qudsi ya, Allah di sepertiga malam terakhir Allah turun ya, mengabulkan hajat hamba-hambanya, mengabulkan doa-doanya ya. Tapi dalam nisfu Sya'ban ini ya, walaupun ini hadis dhaif yang namun dihasankan oleh Albani, ini ada dua penekanan. Pertama, Allah itu di situ redaksinya memandang, ya, melihat hamba-hambanya, bukan hanya sekedar turun, tapi memandang hamba-hambanya. Tapi ada dua hal yang tidak diterima tobatnya, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang punya amarah dendam dengan orang lain. Makanya saya coba kaitkan dengan makna tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Ramadan, walaupun tanda-tanda Ramadan dengan hadirnya iklan-iklan yang bertebaran ya. Tanda-tanda Ramadan dilihat dari iklan. Marjan sudah kelihatan. Terus apalagi kombuan, terus apa kecap bango, segala macam semua menyambut tanda-tanda berarti udah bentar lagi Ramadan. Iklan ini sudah bertebaran. Mereka menyambut dengan sukacita, senang mereka. Ya. Minyak ditinggiin, ya, ini. Gorengan mahal. Ya. Padahal itu gorengan itu seperti makanan pokok ketika buka puasa ya, walaupun tidak harus, ya. Tidak semua juga. Tapi masyarakat kita semuanya menyambut. Ya. Bahkan pemerintah mungkin ya, menyediakan bahan pangan. Sudah cukup belum persediaan makan? Daging jangan sampai harganya melebihi ya, 120 ke atas. Kesediaan daging, kesediaan bahan pangan, semuanya menyambut. Apalagi nanti Ramadan, ya, semua polisi tentara disiagakan. Semuanya menyambut. Tarhib, senang. Ya. Kalau di masyarakat kita mesti dibersihkan, rame-rame. Kita akan menemui hari di mana
bulan di mana bulannya paling mulia. Satu-satunya nama bulan secara tertulis, secara implisit ya, tertulis di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Satu-satunya nama bulan yang tercantum dalam Al-Quran ada kemuliaan tersendiri. Makanya ini tarhib Ramadan, bukan ahlan ya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Saya coba mentafakuri dua hal ini. Mengapa tidak ahlan wa sahlan tapi tarhib? Tarhib Ramadan. Ahlan wa sahlan mungkin yang bahasa santai yang bahasa Arab atau yang lain mungkin pernah dengan. Ahlan itu kan keluarga, sahlan itu mudah. Keluarga dipermudah. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Walaupun maknanya sama, tarhib maknanya sama, selamat datang, selamat datang. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu kami akan memudahkan kalian, keluarga yang datang. Ya. Tapi kalau tarhib, ya, rohabba yurahibu tarhiban, itu melapangkan dada. Ya, melapangkan dada terus menerus. Artinya apa? Kita memasuki bulan Ramadan itu dengan lapang dan gedumel. Aduh, tak lagi puasa, kerjaan belum kelar, ya, panas segala macam, banyak keluhan-keluhan. Yang akhirnya dari keluhan-keluhan ini kualitas ibadah puasa kita berkurang. Berkurangnya apa? Mungkin banyak orang berpuasa, ya karena semua orang berpuasa. Masa nggak puasa gitu kan? Tomi ayam di tengah jalan juga nggak ada yang jualan, susah. Ketoprak juga pada tutup, gado-gado tutup, ya pecel lele jam 5 baru buka. Ya atas segala macam, warteg juga, walaupun ada yang buka ya. Semuanya berpuasa, keluarga kita. Walaupun puasa adalah ibadah yang sangat mudah untuk di bahasa saya itu dicurangi ya, mudah sekali. Banyak alasan untuk tidak berpuasa itu banyak. Safar dari sini ke Bandung kan 2 jam bolak-balik sebenarnya berapa? Bisa aja karena safar jadi puasa, jadi tidak puasa. Karena sakitnya mungkin ya nggak begitu bisa nggak puasa, ya. Atau di rumah, ya, ibu nggak ada siapa-siapa nyemil, atau lagi masak icipin ya, 1 sendok dicicipin itu kan. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita enggan untuk berpuasa karena memang berat. Ya, 1 bulan ayam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan ya, puasa. Walaupun di sisi lain puasa juga ternyata sangat mudah. Kenapa? Karena kita ngerjainnya rame-rame. Ya. Ngerjainnya rame-rame. Semuanya puasa, ikut puasa. Ya. Tapi inilah kualitas yang membedakan. Puasanya karena semuanya ikut rame-rame puasa, atau puasanya karena lillahi ta'ala. Puasanya berbeda-beda kualitas seorang. Puasa, ibu, istri puasa, anak puasa, saya ikut puasa, ya, suami puasa, anak puasa, anak-anak jadi latih puasa, saya ikut puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu lebih berat ya, lebih berat. Ya. Makanya ini saya tarhib itu, rohaba, melapangkan dada benar-benar. Kita senang menyambutnya, semua bergembira, semua menyambutnya, semua dengan sukacita, ya, sukacita. Rumah dibersihkan, kemudian dicat, segala macam. Persediaan di stok. Para pedagang, tukang kelapa sudah stok kelapa. Udah pesan duluan. Wah, nanti buru-buru kelapa. Daun aja udah dipanjerin, DP-in ya. Minta daun, stok daun. Takut nanti gak kebagian daun. Daun buat lontong, ya. Seperti itu semuanya. Di Alfamidi Supernya di sana itu di depannya itu udah kerat-kerat itu ya, ada spray Coca-Cola sudah di stok semua, Masya Allah, udah banyak. Saya Masya Allah, ini belum lebaran ini udah di stok, dipajang saya, Masya Allah, semuanya menyambutnya bergembira ya. Maka hati kita harus dilapangkan dengan datangnya bulan Ramadan.
Ramadan. Dilapangkan, jangan merasa berat hati. Ya. Kenapa? Ya nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Ramadan ya ini. Kita masuk pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat perintah puasa ya, turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar kalau nggak salah ini nanti. Tahun 2 Hijriah. Ramadan ya. Kemarin saya coba-coba cari di kamus akar katanya itu apa? Ramida yarmidu ramdan. Ramida yarmidu ramdan artinya sangat panas. Sangat panas. Terus kenapa keluar kata Ramadan ya Ustaz Santoni? Apa itu masdar apa? Isim apa? Ramadan itu kan. Harusnya kan Ramadan sangat panas. Ramadan. Isim ghair munsharif ya. Masdar ghair munsharif, tidak ada tasrifnya. Sepertinya alhamdulillah ya. Bahwa bisa lihat ya Ramadan. Ramida yarmidu Ramadan, artinya sangat panas. Dan ini memang terjadi di Arab ya, yang sangat panas, sampai sangat panasnya pernah Rasulullah berendam, ya, panas. Mungkin di sana cuacanya bisa 40 derajat itu ya. Bayang nggak Pak, di sini aja 33 aja dah, panas sekali 33, 34 ya. Mungkin sekarang di Arab mungkin bulan April alam ya cuacanya, udah mulai musim panas ya. Masukin musim panas. Sampai Rasulullah berendam saking panasnya. Dan pernah juga guyur kepala ya. Saking panasnya. Dan memang rata-rata bulan Ramadan panasnya terasa banget. Ya, walaupun mungkin secara cuaca sama dengan hari biasa. Cuma kenapa Ramadan itu rasa panasnya itu terasa gitu. Ini yang pertama maknanya. Terkait dengan fisik. Terkait dengan cuaca, alam. Mana yang kedua adalah Ramadan sangat panas, ini membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Makanya ini ada hadis yang jadi kacau. Jadi andalan bagi para pembicara. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa ya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya membakar dosa-dosa kita. Dibakar semua. Maka Rasulullah celakalah orang-orang yang memasuki bulan puasa tetapi dosanya tidak dihapus. Celaka. Masuk bulan Ramadan dosanya enggak dihapus. Celaka. Kita sudah memasuki bulan Ramadan 30 kali, 40 kali, 50 kali. Banyak kita bulan Ramadan kita lalui, apakah dosa-dosa kita telah dihapus? Makanya tidaklah heran ketika di ujung di bulan Syawal, di Idul Fitri bersih. Kenapa? Ya dosa-dosanya dihapus, harapannya seperti itu. Makanya sering diingatkan di tarikh Ramadan itu. Jadikanlah ini Ramadan yang terakhir. Ya. Untuk senantiasa bagaimana melakukan Ramadan biar menghapus dosa-dosanya. Ini dua makna dari kata Ramadan secara harfiah, secara
Ramadan secara panas, sangat panas, yaitu secara fisik, secara alam. Yang kedua secara manawi, membakar dosa-dosa kita. Ya, semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Kemudian secara puasa Ramadan. Tadi yang ayat saya bacakan, perintah puasa tanggal 10 Sya'ban saya temukan di sejarah Ramadan Dr. Sarwan. Tahun kedua Hijriah, perintah Ramadan. Kemudian puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Ini pendapat Muaz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, atau Qatadah. Saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini. Artinya apa? Rasulullah melakukan puasa sebelum ada perintah puasa Ramadan, itu melakukan puasa 3 hari, Ayyamul Bid. Dan ini diperintahkan dari zamannya Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Nuh sudah ada perintah puasa Ayyamul Bid. Terus sudah ada perintah puasa. Walaupun kalau Abdullah bin Umar mengatakan puasa Ramadan juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Saya tidak tulis ya. Nggak muat. Tapi terlihat apa ya? Kelihatan bisa membaca. Jadi puasa Ramadan memang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti apa yang telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Ini pendapat Abdullah bin Umar, Orang-orang terdahulu juga melaksanakan puasa Ramadan, bukan hanya umat Islam. Ini menurut Abdullah bin Umar. Kemudian ini hadis yang diriwayatkan yang dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada mulanya puasa Asyura diwajibkan ketika turun wahyu yang memerintahkan puasa bulan Ramadan, maka orang-orang yang ingin puasa Asyura boleh melakukannya, dan orang-orang yang ingin berbuka boleh tidak puasa Asyura 10 Muharram. Dan ini dilakukan oleh kaum Arab. Jadi Rasulullah melaksanakan puasa Asyura, dan ini sudah lazim dilakukan oleh orang-orang Arab. Kalau orang Yahudi, Nasara itu tanggal berapa ya? 10 aja ya, itu sama juga ya. 10. Tapi setelah itu nanti ada perintah tambahan 2 hari. 9, 10 atau 10, 11. Untuk menyelisihi orang terdahulu. Menyelisih, enggak sama. Menyelisih orang-orang Nasara, Yahudi, dan orang kalangan bahasa Arab. Jadi puasa ini bukan hal yang baru bagi umat Islam. Suatu hal yang memang sudah pernah dilakukan mereka. Puasa Ayyamul Bid, Asyura, bahkan umat terdahulu mereka juga melaksanakan puasa. Yang membedakan itu apa dengan puasanya orang-orang terdahulu? Saya teringat dengan malam tafsir kita belajar Lailatul Qadar ya. Kalau orang-orang terdahulu mungkin mereka melaksanakan, saya coba kaitkan dengan tafsir surat Al-Qadar, malam kemuliaan. Kalau umat-umat terdahulu itu mereka mendapatkan mungkin Ramadan selama 30 hari, tapi mereka tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya di tafsir Al-Qadar kita pernah sampaikan, kita bahas orang-orang terdahulu mereka beribadah selama 80 tahun. Dan ribuan tahun 1000 tahun. Ada yang umurnya panjang tapi kalah dengan umatnya Nabi Muhammad, karena di bulan Ramadannya ada malam Lailatul Qadar. Nah, ini puasa-puasa orang terdahulu. Terus bagaimana dengan puasa umat Islam? Saya tambahkan di sini. Coba. Awal mula kita berpuasa, awal mula para sahabat berpuasa itu berbeda dengan puasa kita. Mereka berbuka, sholat isya,
terus mereka tidur, udah sampai lagi maghrib lagi. Ya. Jadi nggak ada sahur dan tidak boleh berhubungan dengan istri, tidak tidur. Kalau udah tidur ya udah, ya jangan tidur ya semalaman dari samakan tidak. Jadi seperti itu. Ada sahabat namanya Simmah. Simmah. Ya. Sahabat Simmah ini pekerja keras. Dia berpuasa, pulang setelah Isya tertidur. Otomatis besoknya bangun puasa lagi kan? Puasa lagi sampai lah. Ketika siang hari ada dua riwayat yang berbeda. Pertama Simmah pingsan, yang kedua Rasulullah mendapati Simmah ini kepayahan puasanya. Kepayahan. Ya sudah, yang kebayang nggak Pak? Gak sahur, bukan gak sahur lagi, gak buka kemarin ya. Kemudian tertidur, setelah Isya bangun puasa lagi sampai berarti seperti 2 hari. Payahan. Makanya turunlah ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah bikin permudah. Ya, permudah. Berbuka terus nanti sahur. Ya. Ini juga pernah terjadi oleh Umar bin Khattab. Kecolongan dengan istrinya semalam. Harusnya kan tidur. Tuh ya, nggak boleh ngapa-ngapain tuh. Pokoknya habis Isya tidur udah nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ketemu istrinya, bukan ketemu campur dengan istrinya sampai besok maghrib lagi. Lah Umar bin Khattab itu kecolongan. Ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah gimana saya? Makanya ini ayat selanjutnya. Uhillat lakum lailatus syami arrafasu ila nisa'i. Boleh ya, di malam hari. Di malam hari. Boleh bercampur dengan istri-istri. Karena memang waktunya pendek kan. Dari maghrib sampai Isya, habis itu tidur nggak bisa ketemu. Harus melek terus kalau ketemu. Ya, bercampur dengan istri. Berat. Tapi akhirnya turunlah ayat-ayat selanjutnya ayat 185, 180, 7. Karena memang perintah puasa itu dari ayat 183 sampai 187. Ya. Dan itu tidak sekaligus. Ya. Oke, ini terkait dengan sejarah puasa. Biar kita nanti seperti itu. Awal mula puasa Ramadan. Lanjut. Keutamaan bulan Ramadan. Ini saya coba hanya 2 saja ya, untuk mempersingkat. Dan ini yang terpenting. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. As-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Qulu amalin bani Adam. Bani Adam lahu kafar illa as-sauma. Kecuali saum. Ya, fa innahu li. Ya, kecuali saum. Karena saum itu untuk wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya dengannya. Pahalanya berapa? Enggak tahu, enggak terbatas. Kita tidak pernah diberitahukan bagaimana besarnya pahala puasa. Kalau kita sholat jamaah 27 derajat, baca ayat Al-Quran 1 hurufnya 10 derajat, 10 kebaikan. Ketika kita sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Terus apa lagi? Ketika kita puasa Arafah dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan ke depan. Hampir ketika kita bisa nanti syuruk ya sholat syuruk ya, kita akan seperti ibadah haji dan umrah. Ketika kita sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu jelas disebutkan pahala-pahalanya, balasan-balasan. Tapi puasa ini beda. Wa ana ajzi bihi. Ya.
Anakku sendiri yang akan membalasnya. Berapa kita tidak tahu. Makanya ketika kita menghadapi bulan Ramadan, itu seperti suatu hal yang Allah berikan dan ini dirahasiakan. Dirahasiakan balasannya. Ketika kita memberi hadiah pada seseorang, mungkin istri kita atau anak kita, karena kebaikannya. Ya. Kalau hadiahnya cuma es krim mungkin nggak perlu rame ya, nggak perlu rahasia. Ya kita ke warung kasih es krim udah selesai. Tapi ketika kita ingin memberikan hadiah kepada anak kita mungkin karena kebaikan yang pernah dia lakukan dan ini rahasia. Tentu ayah katanya mau ngasih hadiah, ya nanti. Ayah hadiahnya apa? Tunggu tanggal mainnya. Ayah emang apaan sih? Rahasia. Tidak langsung diberikan, jadi rahasia. Ayah emang kemana? Udah nanti ya, pas tanggalnya ayah ajak. Suatu yang wah gitu. Kemudian anak ini ketika tanggal mainnya, maka diberikan hadiahnya, mungkin juga nggak langsung diberikan, diajak dulu. Mungkin bisa ke toko. Kamu pilih HP yang mana? Senang banget anak sekarang. Kalau pilih HP yang mana? Ya, HP yang buat game. Senang dah. Ayo belikan. Kamu pilih HP. Senang banget. Ya, rahasia. Atau kalau perlu puter-puter dulu tuh. Jajan dulu kemana? Ayah apaan sih hadiahnya? Belum waktunya. Bentar lagi. Muter-muter apa itu ke toko-toko tuh. Ayah apa nih? Hadiahnya ini. Kamu pilih. Ada banyak HP. Ini seneng kali ya kasih HP ya? Anak kecil seneng banget bukan main ya. HP-nya iPhone X banget. Apa sih saya nggak hafal malahan. Saya HP jadul katanya. Aduh. Ya seneng banget girang. Makanya kebahagiaan seorang yang berpuasa adalah ada dua. Ketika dia berbuka dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya itu maksudnya. Bertemu dengan Tuhan, mendapatkan balasnya apa kita nggak tahu juga. Ya. Apa yang akan diberikan oleh Allah. Tapi yang jelas dia ketemu dengan Allah dulu. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah? Apa jawaban Rasulullah? Mudah. Seperti engkau melihat bulan yang purnama. Jelas nggak Pak? Jelas. Walaupun ada yang mengatakan, bagaimana kita bisa melihat Allah? Ya kalau di dunia ini tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau di alam lain ya, bisa. Buktinya tuh sabda Rasulullah ini akan melihat Allah. Apakah dengan mata telanjang? Ya, kita mesti melihat bulan. Udah selesai. Ya, melihat bulan purnama kelihatan kan Pak ya? Ya itulah. Bahkan nanti ya di surga ya para nabi dikumpulkan, minta hajat kepada Allah diberikan satu-satu. Setelah para nabi selesai, para orang-orang yang mati syahid minta hajat kepada Allah, diberikan semua hajatnya. Kemudian, mati lagi aku. Aku nggak sama baterai ya? Nggak masuk? Please, iya. Aku nggak masuk ya? Mau mati. Pindah lihat Pak. Oke. Ya. Jadi dua yang ditunggu-tunggu oleh yang berpuasa itu berbuka, ditungguin. Walaupun sebenarnya jangan sampai kita buru-buru makan ya. Berdoalah karena waktu sangat mustajabah. Ya. Doanya orang berpuasa tidak ditolak, mustajab. Selama puasa. Makanya di ujung jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ya gitu, harus sabar ya, sama. Udah masuk buka, doa dulu. Sebelum makan, kan masih posisi puasa. Posisi puasa dari pagi sampai buka. Itu doanya tidak terlalu. Tapi bisa aja dari pagi kita berdoa terus seharian bisa. Tapi jangan sampai ujungnya juga dari pagi udah nggak berdoa, ujungnya enggak juga gitu kan. Bukan minimal itu ujungnya. Ujungnya sebelum berbuka jangan buru kita berdoa dulu. Di ujungnya juga. Makanya kalau pendapat saya, saran saya sebelum buka bersama berdoa dulu.
minta hajat pada Allah apa aja, baru Allah Akbar, azan, berbuka. Kalau ada buka bersama atau ada ya kegiatan seperti itu, berdoa minta hajat apa saja, insya Allah dikabulkan. Ya, ini yang pertama ya, puasa itu. Ini saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa sampai Allah sendiri. Karena saya melihat, ini pendapat saya pribadi, karena puasa seseorang itu berbeda-beda kualitasnya. Kalau ulama sering pernah dengar, kita sering para penceramah, puasanya orang-orang awam, ya, puasanya orang yang khusus. Saya bukan melihatnya bukan seperti itu. Kualitas puasa seseorang berbeda itu karena pertama niatnya. Ya itu yang tadi di awal disebutkan bareng-bareng semangat puasa, ya ikut aja puasa gitu kan. Makanya yang tadi apa namanya nanti yang kedua ya, karena iman ya, dan mengharapkan pahala, ini yang kualitas puasanya melebih. Tidak hanya puasanya orang awam-awam, ikut-ikutan aja tuh. Semuanya puasa ya puasa, buka ya buka. Rasulullah apa namanya? Banyak orang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus. Banyak orang berpuasa mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Udah itu yang mereka dapatkan. Nah, kamu soal yuk, what? Iya, banyak orang-orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang mereka dapatkan. Ya, yang akhirnya apa? Celakalah orang-orang yang berpuasa, tetapi mereka dosanya tidak dihapus. Ini digabungkan dengan dua hal ini, dua hadis ini. Mengapa mereka tidak bisa mendapatkan? Kenapa mereka puasanya tidak dihapus? Karena puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Janganlah sampai kita udah lelah-lelah beribadah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah, kemarin Al-Ghasyiyah ya. Amilatun nasibah. Ya, sudah beramilah tapi nasibah, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan upah. Padahal udah amilah, udah bekerja keras, beribadah segala macam, tetapi tidak mendapatkan balasan dari Allah. Sama hal yang kemarin kita bahas di surah Al-Ghasyiyah, ketika Umar bin Khattab menangis bertemu dengan seorang rahib, ya, ditanya rahib, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis melihatku? Saya teringat dengan ayat amilatun nasib. Rahib ini mereka beribadah tiap malam, ya, tidak bercampur dengan perempuan. Bertahun-tahun mereka tinggal di biara-biara, ya, kastil ya, kastil. Mereka beribadah, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka amalnya percuma. Sama hanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus, dan akhirnya apa? Mendapati bulan Ramadan tidak dihapus dosa-dosanya. Makanya kita ibadah puasa harus dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Kita membahas langsung kedua saja ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Karena iman dan mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala boleh, sangat boleh. Kita mengharap pahala, balasan dari Allah. Allah sediakan pahala itu buat memotivasi kita minta. Apa ya, saya pernah syair ya, i'tiraf. Ya, kita dengar i'tiraf. Ya, semua saya tahu judulnya, cuma nggak tahu isinya. I'tiraf ya, benar ya. I'tiraf. Robiah al-Adawiyah. Ya benar ya, Robiah al-Adawiyah. I'tiraf. Cuma saya nggak hafal isinya. Jadi puasa kita harus dengan iman. Maka yang diajak adalah, yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Apa bedanya orang iman dan orang yang Islam?
sekitar 3 hari 4 hari yang lalu saya mendapatkan ceramah terkait dengan hadis arba'in yang kedua ya. Islam, iman, ihsan. Ya. Orang Islam rukun Islam. Kalau orang sudah melaksanakan rukun Islam, dia sudah berislam. Syahadat, puasa, zakat, ya. Dia sudah berislam. Dia puasa, zakat, sholat. Udah bisa dikatakan berislam sudah. Tapi beriman, mengimani dua rukun iman. Meyakini itu. Beriman kepada malaikat, berarti ada malaikat yang menjaga, yang mencatat, yang akan mencabut nyawa, yang akan menyiksa di neraka. Berbeda ketika kita beribadah. Berbeda ibadahnya orang Islam dan orang Muslim dan orang mukmin. Orang Muslim ya udah disuruh puasa ada, suruh salat ada. Tapi ketika beribadah orang beriman, dia karena minta pahala dari Allah, keyakinan bahwa ibadah kita akan dicatat, akan diperhatikan. Ya, karena itu. Bagaimana dengan ihsan? Ihsan lebih tinggi lagi. Ya, rukunnya ada 2 katanya. Rukunnya ada 2. Dilihat Allah dan seolah-olah melihat Allah. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu ada. Makanya salah satu orang yang dinaungi di padang mahsyar ada 7. Salah satunya adalah orang yang sendirian dan teringat kepada Allah. Lagi sendirian ingat Allah. Tidak melakukan hal-hal yang fahisyah, usahakan dosa. Dia ingat pada Allah. Dia ma'iyatullahnya, kebersamaan dengan Allahnya tinggi. Dia tidak mudah melakukan hal. Kenapa kerusakan ini sering terjadi? Karena ma'iyatullahnya kurang. Orang gampang korupsi, orang gampang ngambil barang. Puasa juga sama, ini ma'iyatullah. Ya. Mudah saja kita berangkat kerja, siang lapar, nyari makan. Ketoh istri, anak-anak gak tahu, ikut buka aja. Ya. Enggak tahu. Tidak ada yang bakal rame itu kan. Atau safar keluar kota dari Depok ke Bogor, safar. Ya. Atau sakitnya, banyak alasan untuk bisa tidak puasa. Nah, makanya puasa ini ma'iyatullah itu diuji. Bukan hanya itu, nanti ada tambahan. Saya belum tulis, ada nih. Ini baru persiapan. Ada satu lagi saya belum tulis ini. Ya. Ini 2 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah balasan yang Allah berikan, ya, itu menjadi rahasia. Kita puasa sudah 20, 30, 40, balasan yang seberapa banyak. Ya. Baik, kita selalu ingatkan, ada tahrib itu ingatin lagi para sahabat ya. Para tabi'in yang mereka para ulama terdahulu, mereka persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelum puasa. Jadi 11 bulan sisanya itu ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ya, separohnya untuk berdoa kepada Allah agar meminta amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima. Maka tidaklah heran ketika di bulan Syawal Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian apa ibadahnya yang telah dilakukan. Ya, nanti ada amal-amalan di bulan puasa. Mereka ya dari bulan Syawal kita sampai bulan apa itu ya? Setengah tahun. Itu mereka berdoa. Dan setengahnya lagi sampai bulan Sya'ban berdoa, Allah ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Apa bedanya? Ada sebuah kisah. Ini saya juga baru dengar sekitar 5 hari nih. Berceramah. Ini saya baru dengar kisah ini. Sahabat Tolha itu bermimpi ketemu dengan 2 orang, dan 2 orang ini sahabat juga setelah meninggal. Sahabat yang pertama meninggal karena syahid di jalan Allah. Sahabat kedua meninggal setahun setelah sahabat yang pertama meninggal yang syahid. Tolha di mimpinya bertemu sahabat yang kedua yang meninggal setelah
1 tahun sahabat yang pertama mati syahid. Dan sahabat yang meninggal bukan karena mati syahid ini, yang kedua artinya 1 tahun setelah sahabat pertama mati syahid, itu dipanggil dulu. Dan saya tidak ada tempat yang seperti ini, artinya indah banget ya. Saya menyangka itu surga. Dan orang sahabat itu dipanggil dulu, suruh masuk. Setelah lama baru sahabat yang mati syahid dipanggil, baru masuk surga. Tolha bingung dengan takwil ya. Makna mimpi ini apa itu? Tanya sahabat ini, sahabat ini. Sampai akhirnya terdengar oleh Rasulullah. Nah, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Tolha, menanyakan hal itu. Menanyakan, apakah engkau bermimpi seperti ini? Iya ya Rasulullah, saya bermimpi. Apa ini? Apa kata Rasulullah? Iya, karena orang yang kedua yang mati setahun setelahnya itu dia menemui bulan Ramadan. Dia menemui bulan Ramadan. Ada tambahan. Mungkin bisa saja 2 orang ini yang mati syahid dia mendapatkan mungkin ya Ramadan yang lalunya baru mati syahid. Tapi ini sahabat ini ikut berjuang tapi nggak syahid, tapi mendapatkan Ramadan setelahnya, 1 tahun setelahnya. Ini yang membedakan. Subhanallah, balasannya besar sekali. Jadi kalau kita ada perjuangan syahid, terus ada di antara kita ada yang mati syahid duluan, terus di antara kita juga ada masih hidup, kemudian bisa menemui Ramadan yang akan datang dan bisa melalui Ramadan dengan baik, diampuni dosanya. Kalau dari hadis ya riwayat ini kisah mimpinya Tolha, ya itu dimasukkan surga lebih dahulu. Dan subhanallah Allah berikan surga khusus Ar-Rayyan ya. Surga bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu Ar-Rayyan. Ya, inilah 2 keutamaan bulan Ramadan. Nah, jadi bagaimana kita bisa melaksanakan ini gimana nih? Ini beda ya? Sampai duha atau sampai syuruk nih? Pak, gimana? Lanjut aja sampai duha aja langsung. Ada pertanyaan. Tawadhu. Sampai zuhur. Terus sarapannya kapan ini? Ada yang memancing. Apa mau goes? Kita belum persiapan Ramadan ya, baru ini tentang Ramadannya. Ya, gimana nih? Ya, dikit lagi lah ya, Pak ya. Ini udah mau masuk duha bentar lagi. Ya, kita langsung saja ke persiapan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan, Pak? Nanti sore ada lomba maraton. Bapak yakin ikutan enggak? Enggak lah, saya belum latihan dulu. Saya belum, masa tahu tuh ada lomba terus saya suruh ikut gitu kan. Kenapa enggak ikut? Karena kurang persiapan. Nah, kalaupun ada yang sombong, saya ikut. Saya akan kuat, ya kan? Saya kuat. Ikut lari maraton 5 kilo. Sore daftar. Besok pagi starting. Dari depan rumahan terbang. Lari. Semangat dia. 100 meter pertama semangat, 500 kedua udah ngos-ngosan, 1 kilo, aduh, napas habis ya, jalanlah, akhirnya dia paling terakhir. Kenapa? Karena tidak ada persiapan stretching. Orang-orang yang masuk Olimpiade itu orang-orang pilihan. Mereka latihannya bukan sehari 2 hari, bahkan ada pelatnas ya. Pelatnas aja diseleksi, tidak mudah. Mereka dikurung selama berapa waktu yang tertentu, mereka dikurung sebelum dikirim ke Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Mereka di karantina, di pressure, ya, diberikan bekal segala macam, tekniknya, makanannya dijaga, istirahatnya diatur semuanya. Karena apa? Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana dengan kita puasa? Tapi insya Allah lah 6 hari persiapan buat Ramadan kita kuat lah ya. Kita persiapan ya, insya Allah. Jadi sama halnya dengan kita menghadapi perlombaan. Karena apa? Saya teringat dengan fastabikul
khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saum itu kebaikan, ibadah. Maka berlomba-lombalah. Apakah nanti ada yang sampai finish di akhir bulan Ramadan? Sampai finish sih cuma terseok-seok, jalan kaki. Tapi ada yang lari dengan cepat dengan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Makanya subhanallah, ketika bulan Ramadan, tarawih mengalami kemajuan yang pesat. Hari pertama penuh, hari kedua mengalami kemajuan yang pesat, akhirnya di hari ke-10, 15 tinggal setengah. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Kurang persiapan. Kurang persiapan. Udah capek dah. Ternyata 10 hari bikin ngos-ngosan. Habis buka udah bega ya. Bega bahasanya. Bega. Karena makanya saya itu disiasati itu buka makan itu habis tarawih. Makan beratnya habis tarawih. Kalau bukanya itu yang apa sih bahasanya Ali itu menegakkan punggung ya, menegakkan punggung. Jadi Ali itu pernah minta uzur sama Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan sholat dulu, jangan. Saya saking lemesnya, saya pengen makan beberapa biji kurma untuk menegakkan punggungku. Nah, ini dalil yang digunakan untuk menunda sholat isya karena mau makan. Ya, padahal cuma makannya hanya berapa butir kurma aja untuk menegakkan punggung biar sholatnya punggungnya tegak. Ali nih, kasihan banget nih, kelaparan. Ya, minta uzur sama ya Rasulullah, sebentar jangan sholat dulu, saya mau makan berapa butir kurma untuk menegakkan punggung. Ya, sekedar untuk menegakkan punggung cukup. Dan di akhirnya di subhanallah, di akhir itu jangan sampai kita kalau orang lari maraton itu sekilo terakhir itu penentuan. Mereka yang tadinya biasa, ketika di akhir-akhir mereka itu makin kencang. Awalnya dia lari biasa kan maraton, tapi di 1 kilo terakhir, 500 meter terakhir, 100 meter terakhir itu mereka bisa sprint kencang. Bukan sprint sih, kalau sprint terlalu kencang ya, lari kencang lah, lebih semangat. Karena apa? Finishnya sudah kelihatan. Biasanya di dalam maraton itu 100 meter itu udah kelihatan finishnya. Sama halnya ketika kita di akhir-akhir bulan Ramadan, finishnya udah kelihatan nih. Ada malam Lailatul Qadar. Makanya agar kita bisa sampai di akhir bulan Ramadan dengan sempurna, bisa melaksanakan ibadah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, kita perlu persiapan. Apa persiapannya? Pertama ilmu. Nah, kita tadi tahu. Oh, ternyata keutamanya seperti ini. Kita tahu. Seseorang bisa termotivasi dengan ilmu. Kalau kita mengetahui keutamaan segala macam, kita menginternalisasi dalam diri kita, ya, syukur-syukur dihafal. Saya juga lagi pernah ngapalin dalil ya. Ngapalin dalil. Itu akan terinternalisasi dalam diri kita dan memotivasi kita untuk melakukannya. Ya. Bagaimana orang bisa melakukan baca Quran berlama-lama dulu? Karena kebaikan ketika membaca Al-Quran. Dia lama-lama duduk. Kalau yang nggak biasa 1 halaman masih lama ya, 2 halaman masih lama lagi, dihitung lagi. Ya. Kalau biasa udah baca aja bro. Udah jam berapa ya? Ada. Makanya ilmu, dan ilmu ini memotivasi, dan memotivasi yang paling kuat adalah dengan ilmu. Kita mengetahui keutamaannya tadi. Ramadan. Di samping juga mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan kaifiat puasa. Jangan sampai ibu tanya lagi, batal enggak ya nyicipin makanan? Ya batal ibu, nyicip makanannya sesendok ya. Batal ibu kalau nyicipannya ya. Batal enggak ya nundar ya gitu-gitu ya. Gimana nih tarawehnya, ada yang 11 ada 23 Pak? Itu belum perlu kita ketahui ya. Banyaklah di Kang YouTube banyak sekali ya. Kalau Google Mbah YouTube ya. Kalau Google Mbah Google ya. Kalau YouTube Kang YouTube. Ya. Kang YouTube.
Ini ilmu, perlu kita ketahui terkait dengan ilmunya. Dan ini menjadi motivasi kita. Yang kedua, ruh keimanan kita. Yang tadi harus dengan keimanan agar karena yang dipanggil orang-orang beriman, yang nggak beriman nggak dipanggil. Orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Jangan sampai kita ibadah puasanya karena orang lain, bukan lillahi ta'ala. Iman ini penting, iman hati kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Maka bersihkan hati kita, banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Karena kadang yang membuat kita enggan untuk beribadah itu karena apa? Dosa-dosa kita banyak. Dosa kita banyak, maksiatan kita lakukan, makanya enggan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Menghalangi kita melakukan kebaikan. Malas, gak betah duduk lama, gak betah berdiri lama. Iya sih 11 rakaat, cuma 1 jam baru kelar. Iya sih. Ya seperti itu. Hati kita dipersiapkan, ruh kita, keimanan kita, agar nantinya dibersihkan, agar kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang bersih. Kemudian fisik kita, ya, fisik kita siapkan. Ini mungkin bagi orang-orang yang punya sakit, ya, punya kayak pantangan, dipersiapkan. Oh, saya kalau ini suka gampang emah, bagaimana mensiasatinya? Oh, kalau puasa saya kerjanya terkait dengan fisik, ya. Jatuh. Saya tidaklah heran ada kisah-kisah sering kita dengar orang yang kerja fisik, Ustaz gimana itu yang kuli, ya, yang kerjanya dengan fisik. Tapi saya punya tetangga muazin, udah kakek-kakek puasa masih bisa nukang. Kebayang nggak? Kakek-kakek tuh, saya, ya, semoga Allah merahmatinya. Itu saya juga heran itu. Kakek-kakek udah dia azan, biasa azan subuh, semua azan dia lakukan. Di waktu puasa dia masih ngadu, biasa taplok, santai aja dia. Karena itu maisyahnya. Dan kuat tuh subhanallah. Biasa ya. Fisiknya udah terbiasa. Udah jadi. Ya, makanya fisik kita mungkin ini kerja bagaimana mensiasatinya hal itu. Ini terkait dengan asupan, ya, asupan makanan yang ya sahur pertama daging, ya. Minta sama ayahnya sahur pertama daging gitu. Biasanya rame tuh, ya, daging segala macam. Daging insya Allah nggak mahal, ya, lebih mahalan minyak daripada daging. Ya. Yang keempat, materi perlu kita persiapkan, ya. Kenapa? Karena pertama pemenuhan kebutuhan, yang kedua ada amalan bulan Ramadan yang mulia, ya. Bulan Ramadan terkait dengan materi, kita banyak berinfak, kemudian memberikan buka kepada orang. Bahkan kebaikan Rasulullah di bulan puasa itu lebih baik daripada angin yang semilir. Semilir kan enak banget tuh. Rasulullah itu lebih baik daripada air yang berhembus. Kebaikan Rasulullah. Ya, materi perlu kita persiapkan. Walaupun ini masing-masing, tapi setidaknya udah ada persiapan. Makanya tidaklah heran kalau orang-orang sering, ya, mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita selama 11 bulan bekerja, bulan Ramadan free, ya, karena materinya udah disiapkan semuanya. Kalau kita susah, ya Pak, ya, karena kerjanya kaitan dengan orang lain, ya. Bukan pedagang. Kalau pedagang mungkin bisa, ya, dagang. Kakak saya termasuk, ya. Kalau bulan puasa free itu nggak dagang, ya, nggak dagang, ya. Saya juga, ya, udah persiapan, ya. Kakak saya itu dagang di pasar. Kalau puasa udah tidak dagang, karena dagangnya terkait dengan makanan, ya. Kayak dengan makanan yang dijual di antara pagi sampai sore, ya, pagi sore kan nggak ada warung buka, ya. Makanya kakak saya mau persiapan, ya. Baru saya tanya, gimana? Dia nggak dagang, ya udah,
Nah, dipersiapkan, itu udah persiapan selama 11 bulan. Ini sehat dengan materi kita. Kalau perlu terkait dengan apa itu kebutuhan-kebutuhan ya, pakaian anak-anak lebaran gitu, disiapkan terlebih dahulu atau dicicil. Jangan sampai udah disiapkan sekarang, pas malam 10 hari terakhir rame di sana ada sale, ada diskon. Wah, dari apa sih sekarang healing ya, apa healing suka berburu tanah abang, sewa, ambisi segala macam. Akhirnya di 10 hari terakhir habis dilakukan ya untuk kebutuhan dari sekarang dicicil, dipersiapkan lah ya, materi kita. Ya itu bapak-bapak, tapi ada satu lagi, saya lihat lagi tapi belum saya buat. Amalan-amalan di bulan puasa. Yang pertama saya sebutkan saja. Yang pertama adalah puasa itu sendiri dengan segala keutamaannya. Yang kedua qiyamul lail. Nah, makanya ada satu hadis yang semakna dengan ya, mirip ya. Man qoma ramadhana iman wa ihtisaban, sama ya. Itu yang kita sebut dengan tarawih. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Makanya di ayat yang selanjutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ bukan fihil kitab. Di situ disebutnya fihil Qur'an. Quran itu apa? Bacaan. Memang harus baca. Dibaca. Ya. Dibaca. Memperbanyak baca. Pagi, siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Kita setidaknya kita membaca lebih banyak daripada sebelumnya. Yang biasanya 1 halaman tambah 2 halaman 3 halaman. Targetkan 1 kali khatam bagaimana? Bisa dengan keluarga, bisa sama-sama, bisa dengan siapa saja atau sendirian. Targetkan lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, yang keempat doa. Makanya di ayat turunnya perintah puasa itu ada ayat doa. Ya. Ujibu da'wat da'i idza da'an fa yastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Fa idza sa'alaka ibadi. Nah, ini qari. Di doa. Yang tadi saya sebutkan puasanya doanya orang yang berpuasa dijawab, tidak ditolak. Ya. Yang kelima infak. Yang tadi saya sebutkan banyak-banyak bersedekah. Mereka tiap hari infak walaupun sedikit. Infak itu bukan banyak, tapi kerelaan dan keterusan ya, rutin. Kalau banyak lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Yang kelima tadi. Yang keenam itikaf. Ini yang terpenting. Ya. Itikaf, jangan sampai di the last minute, di akhir-akhir kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berjagalah, walaupun mungkin hanya tiap malam saja. Paginya kan kerja ya, kadang libur 2 hari, 3 hari sebelum Lebaran baru libur. Atau mungkin ada yang masuk pas ya hari-hari terakhir masih masuk kerja. Ya. Ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan Ramadan dengan baik, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dihapuskan dosa-dosanya, tidak hanya bisa mendapatkan lapar dan haus dan mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya. Dan satu lagi, saya lupa hadisnya ya. Kalau Allah mengharamkan Ramadan, maka haramlah seluruhnya. Saya baru menemukan makna hadis ini. Ketika kita Ramadan aja susah, bagaimana 11 bulan yang lainnya? Makanya di kullu an wa antum bi khair. Ketika kita lebaran ada ya, kullu an wa antum bi khair. Semoga tahun depan itu dapat kebaikan semua. Karena seseorang bagaimana ketika orang pada puasa, enggak puasa. Bagaimana dengan 11 bulan yang lainnya? Pasti akan lebih susah lagi. Bagaimana ketika Ramadan aja enggak mau baca Quran, 11 lain bulan setelahnya pasti lebih susah lagi. Wong yang kita baca rame-rame aja susah. Bagaimana dengan 11 bulan yang lainnya?
Ya, yang 1 bulan Ramadan orang-orang ramai-ramai tarawih sholat tahajud dengan tarawihnya, qiyamul lail. Susah. Bagaimana dengan 9 bulan yang akan datang? Pasti lebih susah lagi. Ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di mana setan-setan dibelenggu? Padahal 11 bulan setelahnya setan-setan dilepas. Godaan lebih banyak. Bagaimana kita bisa beribadah ketika tidak beribadah di bulan Ramadan padahal surga dibuka lebar-lebar? Bagaimana dengan 11 setelahnya bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Makanya mana dari hadis ini ketika Allah haramkan Ramadan maka diharamkan seluruhnya. Ketika Allah halalkan bulan Ramadan maka dihalalkan seluruhnya. Itu maksud kebaikan. Ketika kita bisa melaksanakan kebaikan bulan Ramadan, kita bisa tilawah Al-Quran, maka akan insya Allah dimudahkan juga ketika tilawah di selain bulan Ramadan. Ketika kita bisa mudah berinfak di bulan Ramadan, maka akan dimudahkan juga berinfak di luar bulan Ramadan. Ketika kita bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, ya tarawihnya kita tidak pernah lepas, maka insya Allah akan dimudahkan juga bisa melaksanakan qiyamul lail di 11 bulan setelahnya. Ya. Ini mungkin terakhir dari saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terutama buat saya di pribadi mengingatkan karena tak terasa akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Baik, jamaah masjid yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dari kegiatan pada hari ini akan ditutup doa oleh guru kami Ustaz Arisadi. Waktu dan tempat dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sekalian kita sudah begitu banyak mendapatkan ilmu dari Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insyaallah kita berazam berniat dimudahkan untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Nah, insyaallah ternyata luar biasa kalau kita sudah memahami dan kita mengamalkan, maka Allah akan berikan derajat yang mulia setelah Ramadan. Baik, untuk memudahkan rencana kita pada Ramadan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, karena dengan doa ini insyaallah Allah akan bimbing kita semuanya sehingga kita bisa dimudahkan untuk melaksanakan amaliyah di Ramadan tahun ini, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini di Ramadan yang terbaik yang kita jadikan dulu. Ala dunia wala kulin niatan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم غرا واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد المستمر ليس ينفذ حيث